Yo, what's up lagi bersama dengan gua, Mail. Welcome to come back di Smash Channel Muhammad Ismail. Oke, cuy, seperti biasa di video kali ini, gua bakal ngebacain cerita-cerita lu lagi. Soalnya dari kemarin itu cerita random mulu, gua nggak tahu cerita ini cerita random ataupun cerita yang baru ataupun cerita apa. Nggak usah berlama-lama, langsung aja ke cerita yang pertamanya nih. Let's go. Halo Mas, jadi aku mau cerita pengalaman paling random, random lagi. Tapi real feel banget. Kejadian ini bikin aku trauma ngapel seumur hidup. Jadi waktu itu aku lagi deket sama seorang. Kita chat tiap hari, vibes-nya manis kayak lagu galau yang tiba-tiba jadi upbeat. Nah, dia bilang kalau mau ketemu main aja ke rumah. Aku yang sokul langsung jawab boleh santai. Padahal dalam hati udah kayak konser EDM, deg-degan brutal. Aku siapin outfit yang menurutku paling cowok idaman mertua. Kemeja rapi, celana jeans, parfum semprot 3 kali biar wangi tapi nggak nyerang hidung. Aku bahkan beli martabak mini, martabak tuh, buat oleh-oleh biar kelihatan effort. Dalam bayanganku, ini bakal jadi momen manis. Kita ngobrol di teras, ketawa-ketawa, terus pulang dengan senyum malu-malu. Tapi ternyata semesta punya rencana lain yang lebih sadis dan kocak. Jadi mau berharap apa gitu loh? Ekspektasi apa? Aku berangkat sore-sore bawa martabak itu kayak bawa harapan. Pas nyampe depan rumah, aku lihat gerbangnya kebuka. Suasananya rame banget. Ada tenda kecil, kursi plastik berjajar dan suara orang ketawa-ketawa. Aku langsung mikir, wah ini keluarganya ramah banget, seru nih. Tanpa mikir panjang aku masuk senyum sopan terus bilang assalamualaikum, permisi, saya A, temennya Kak, mampus. Semua orang langsung pada nengok bareng. Supaya itu momen yang bikin jiwaku keluar sebentar terus balik lagi karena malu. Seorang ibu nanya pelan, "Nak, Kak siapa ya?" Aku masih pede, aku jawab, "Kak yang tinggal sini Bu, yang sering pakai hoodie abu-abu." Terus ada bapak-bapak nyeletuk, "Dewi itu panitia nikahan." Dalam hati aku langsung, nikahan? Aku lihat sekali lagi dan bener itu bukan kumpul keluarga biasa, itu acara lamaran orang. Aku berdiri kayak patung goblok sambil masih megang martabak. Anjing. Aku panik tapi sok tenang, kayak karakter anime yang udah kalah tapi masih senyum. Aku bilang, "Oh ini rumah Kak kan?" Terus ada mas-mas bilang, "Ini rumah Bu R, Mas Kak itu tetangga depan." Gila, aku salah rumah, salah gerbang, salah semesta. Tapi yang bikin lebih parah, tiba-tiba ada ibu-ibu yang nyodorin nampan, "Mas kalian bantu bagi-bagi minum ya." Aku disuruh jadi penitia nikahan dong. Karena aku nggak enakan, aku iyain aja. Jadi selama 5 menit aku keliling bagi-bagi air mineral sambil senyum palsu, kayak pegawai event yang gajinya dibayar rasa malu. Ada tante yang bilang calonnya ramah banget ya. Aku ketawa kecil. Padahal aku bukan calonnya siapa-siapa. Terus ada anak kecil ini, Om pengantin ya?" Aku jawab, "Bukan dek, Om cuma salah jalan." Anak itu ketawa ngakak dan aku pengen berubah jadi debu aja. Pas aku udah mau kabur pelan-pelan, tiba-tiba Kak ngechat, "Kamu udah sampai belum?" Aku balas cepat, "Udah," tapi kayaknya aku nyasar. Langsung kirim voice note, ketawa, "Ya ampun, rumahku yang pagar putih, bukannya ada tenda." Aku langsung jalan keluar sambil ngucap, "Maaf ya Bu, saya salah rumah. Ada yang hilang." "Nggak apa-apa Mas, martabaknya tinggal aja lah." Martabak gue dianggap seran. Aku refleks, "Oh iya Bu, buat selamat ya." Goblok. Sampai depan rumah, Kak yang benar kalau udah nunggu sambil ngakak nggak berhenti. Aku cuma bisa berdiri muka merah terus bilang, "Aku barusan jadi panitia lamaran orang." Kak malah nambahin, "Makanya kalau ngapel jangan sotoy." Sumpah aku pengen ketawa tapi juga pengen nangis. Itu momen paling memalukan sekaligus lucu yang pernah aku alamin. Akhirnya kita duduk di teras rumah, tapi aku udah nggak punya martabak karena martabak gue sekarang jadi konsumsi acara lamaran orang. Dia bilang nggak apa-apa, itu rezeki pengantin. Aku jawab rezeki pengantin sih, tapi trauma aku gimana? Kita ketawa sampai sakit perut dan sejak hari itu aku jadi manusia yang kalau mau ke rumah orang selalu ngecek lokasi minimal 3 kali. Bahkan aku sampai lihat foto pagar di Google Maps. Yang paling lucu, seminggu kemudian kirim chat, "Tangga dapat nikahnya sukses." Mereka nanya, "Kamu siapa?" Karena martabaknya enak. Aku jawab bilang, "Aku aja mantan panitia dadakan." Random juga ya ceritanya. Oke, next cerita selanjutnya. "Halo Mas, jadi aku mau cerita kejadian paling random yang sampai sekarang kalau aku ingat masih pengen ketawa tapi juga pengen pindah planet. Waktu itu aku lagi gabut parah, cuaca panas banget dan aku cuma pengen beli es teh manis depan gang. Simple kan? Nah kebetulan di dekat situ ada acara warga, rame banget, ada sound system, kursi plastik sama ibu-ibu yang sibuk bawa nampan. Aku pikir itu cuma arisan biasa. Aku jalan santai pakai kaos rumah, celana pendek, sandal jepit. Vibe aku tuh bener-bener manusia mager. Pas lewat ada bapak yang nyamperin aku, terus bilang, "Mas ini yang mau jadi MC ya?"
Aku kaget tapi refleks aku senyum sopan. Dalam hati aku mikir MC apaan? Minecraft. Oh, tapi sebelum aku sempet nolak, aku udah ditarik masuk kayak artis dadakan. Jadi gini mas, ternyata itu acara pensi anak RT dan masalahnya MC yang asli belum datang karena katanya bannya bocor. Nah, entah kenapa bapak itu yakin banget aku itu adalah pengganti MC. Aku udah bilang aku bukan siapa-siapa, tapi ibu-ibu langsung nyodorin mic sambil bilang, mas ayo dimulai, anak-anak udah siap. Sumpah aku beku, semua mata ngeliatin aku, termasuk anak kecil yang pakai kostum tari tradisional tapi mukanya kayak pengen kabur. Aku berdiri di panggung kecil, mic di tangan, keringat keluar bukan karena panas tapi karena malu. Aku buka mulut dan ngomong seadanya, assalamualaikum, selamat sore warga yang berbahagia. Terus sound sistemnya kenceng banget, jadi suaraku kayak pengumuman disco minimarket. Anak-anak ketawa, papa tepuk tangan, dan aku ngerasa kayak badut kehormatan. Yang bikin makin chaos, aku nggak tahu rundown acaranya. Aku bisa ke panitia, bu abis ini apa ya? Ibu itu jawab pokoknya jalanin aja mas, improvisasi lah. Improvisasi, aku bukan stand up komedian, tapi ya udah aku coba so asik. Aku bilang baik, sekarang kita sambut penampilan ada lucu dari kelompok Aku lihat kertas di meja ternyata tulisannya kecil banget. Aku salah baca, harusnya kelompok melati, tapi yang kebaca di mataku kelompok melarat. Dan aku ngomong itu ke mic, warga langsung ketawa ngakak, ada ibu-ibu sampai nutup mulut. Aku langsung panik, maksud saya melati ya bu, melati. Anak-anak yang mau tampil jadi ketawa juga, gerak tariannya berantakan. Aku udah pengen nangis tapi suasananya malah makin pecah kayak acara komedi dadakan. Terus pas sesi sambutan aku makin kacau. Harusnya aku panggil ketua RT inisial P, tapi karena grogi aku ngomong, baik kita undang bapak ketua yang paling ganteng se-RT ya. Padahal bapaknya lagi berdiri di samping istrinya. Istrinya langsung melotot, warga langsung bersorak, bapaknya merah mukanya. Aku mau ralat tapi udah terlanjur. Terus ada anak kecil minta nyanyi, aku kira karaoke biasa, ternyata lagunya ada lagu daerah yang aku nggak hafal sama sekali. Jadi aku cuma goyang-goyang awkward sambil bilang mantap, mantap, kayak influencer pura-pura ngerti. Dan puncaknya pas mau nutup acara, aku ngomong terima kasih untuk semua yang hadir di acara ulang tahun. Padahal itu pentas seni, semua orang ngakak. Aku udah nggak tahu ini acara atau prank massal. Tapi anehnya warga malah makin seneng, katanya acaranya jadi lebih hidup. Setelah selesai acara, aku akhirnya bisa kabur sambil cari ST yang tadi jadi tujuan hidupku. Tapi sebelum aku pergi, bapak-bapak panitia nyamperin aku lagi dan bilang, mas MC-nya cocok, minggu depan jadi MC pengajian ya. Aku langsung, aduh pak jangan. Aku cuma ketawa sopan terus bilang insya Allah kalau sempet, anjing. Padahal dalam hati aku udah niat pindah jalur pulang biar nggak ketemu warga lagi. Yang lebih lucu pas aku akhirnya beli ST, abangnya S-nya bilang, bang tadi keren banget jadi MC. Ternyata satu gang ngeliatin aku pulang sambil minum es, tapi rasanya bukan seger, rasanya malu. Oke, next cerita selanjutnya. Halo mas, jadi aku mau cerita pengalaman paling absurd yang pernah aku alamin. Dan ini benar-benar bikin aku malu, setengah mati tapi ngakak kalau diinget. Jadi ceritanya waktu itu aku lagi pengen jadi manusia produktif, biar hidup gak cuma rebahan sama scroll TikTok. Aku ingat ibu tetanggaku inisialnya Bu S pernah bilang aku dia nunggu paket penting tapi lagi sibuk di dapur. Nah kebetulan aku lagi di luar rumah, jadi aku niat bantuin. Kalau kurir datang aku mau terima dulu biar dia nggak repot. Vibes aku tuh udah kayak anak tetangga paling helpful se-RT. Aku bahkan udah latihan senyum sopan di depan kaca biar pas nerima paket kelihatan ramah. Tapi ternyata kebaikan aku malah jadi awal dari tragedi sosial paling memalukan sepanjang sejarah hidupku. Karena yang datang itu bukan kurir paket biasa mas, itu kurir yang bikin suasana langsung tegang. Jadi pas aku lagi duduk depan rumah, tiba-tiba ada motor berhenti. Mas-masnya pakai jaket hitam, muka serius banget, dan dia bawa map tebel. Aku langsung mikir, oh ini pasti paket penting. Dia turun terus nanya, ini rumah Bu S? Aku jawab, iya mas, Bu S ada di rumah, saya bisa terima kalau paket. Masnya ngeliat aku dari ujung rambut sampai ujung sendal, terus mukanya makin curiga. Dibilang pelan, mas ini bukan paket, ini tagihan. Aku langsung nge-freeze, tagihan. Aku pikir ini dokumen kantor atau apalah. Mas itu lanjut ngomong, Bu S belum bayar cicilan 2 bulan. Aku langsung panik karena aku nggak ngerti situasinya. Tapi yang bikin tambah kacau, sebelum aku sempat bilang saya cuma tetangga, Bu S keluar dari rumah dan langsung kaget lihat mas itu. Bu S langsung bilang, loh mas kok datang lagi? Dan mas itu langsung nunjuk aku sambil bilang, ini siapa bu, ini yang ngurus ya? Mas, aku dikira orang suruhan buat buat ngadangin penagih. Bu S langsung denger kaku terus ngomong, itu tetangga saya, tapi mas penagihnya makin yakin. Dia bilang, mas kalau mas mau baik-baik tolong sampaikan Bu S harus bayar hari ini. Aku yang tadi niat jadi manusia helpful malah jadi mediator hutang. Aku langsung lah salah tingkah, tapi karena refleks Gen Z itu sok
suka sok tenang. Aku jawab malah, iya mas nanti saya sampaikan. Padahal Bu S ada di depan mataku. Bu S langsung melotot ke aku kayak mau nyantet lewat tatapan. Terus tiba-tiba anak Bu S keluar inisialnya D dan dia ngomong kenceng, "Ma, itu yang kemarin nagih-nagih lagi." Setelah aku berdiri di situ kayak figuran drama Indosiar. Mas penagihnya makin tegas, Bu S makin panik. Dan aku cuma bisa senyum awkward sambil ngusap leher, berharap bumi kebuka. Situasinya makin chaos. Pas tetangga lain lewat, ada bapak-bapak lewat sambil bawa rokok, tapi terus ngeliat rame-rame dan bilang, "Wah, ada apa nih?" Dan tanpa dosa sih mas penagih jawab, "Ini bu lagi klarifikasi pembayaran." Bapak-bapak itu langsung duduk di kursi depan rumah S kayak nonton sinetron live. Aku pengen hilang. Ibu S bisik ke aku, "Tolong bilang kamu saudaraku." Aku langsung shock, tapi Bu S udah panik level dewa. Jadi aku jawab seadanya ke bapak-bapak itu, "Hei iya pak, saya saudara jauh." Padahal muka itu aja nggak mirip sama sekali. Terus mas penagih ngomong, "Kalau saudara bantu ya mas." Aku udah nggak bisa mikir, aku cuma ketawa kecil. Anak Bu S salah. S malah bilang, "Om, ini tetangga bukan saudara." Semua orang itu langsung diam. Suasana rasanya pengen kabur ke pakai jurus Naruto. Akhirnya Bu S ngajak mas penagih masuk buat ngobrol dan buru-buru pamit. Tapi pas aku mau balik, mas penagih malah manggil aku, "Mas, nomor HP-nya bisa saya simpan biar gampang koordinasi." Gila, aku benar-benar jadi korban salah paham nasional. Aku cuma bisa bilang, "Waduh mas, maaf, saya cuma tetangga, saya nggak enak kalau ikut campur." Masnya akhirnya ketawa kecil, "Oh keren yang ngurus Bes," dan teriak, "Makasih ya, lain kali jangan bantu-bantu." Aku ngawat tapi setiap sakit hati. Sejak hari itu aku kapok jadi orang terlalu inisiatif. Sekarang aku lah kalau ada motor, kalau ada bantu di rumah tangga, aku pura-pura jadi tanaman. Jadi ya mas, pesan moralnya niat baik itu keren, tapi pastiin dulu ya datang kurir paket bukan kurir tagihan. Kadang emang gitu ya, kalau misalkan kita emang udah ada niat baik tapi dimanfaatin gitu. Oke cuy, terima kasih untuk video kali ini. See you next time nya, peace, enjoy.